Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Tesir dari 12 Biologi 1 akan menjelaskan kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Baik, sebelumnya apa sih ekonomi terpimpin itu? Nah, ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Nah, pemerintah pada saat itu memegang kekuasaan yang sangat besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangatlah besar. Nah, pada masa demokrasi terpimpin ini, Indonesia baru 15 tahun merdeka, sehingga perekonomian masih sangatlah lemah. Kondisi politik saat itu masih bergejolak. Berbagai pemberontakan terjadi di daerah. Pemberontakan dan pergejolakan ini membuat aktivitas perekonomian terganggu. Kebijakannya untuk berkonfrontasi atau bertentangan dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian. Nah, sikap keras itu diperparah dengan keputusan Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1965. Yang pada akhirnya kegiatan ekspor pun terhenti, yang mengakibatkan tahun 1961 negara harus terus membiayai kekurangan neraca pembayaran dari cadangan emas dan devisa. Pada tahun 1965, cadangan emas dan devisa telah habis, bahkan menunjukkan saldo negatif sebesar 3 juta dolar Amerika sebagai dampak politik konfrontasi Malaysia dan negara-negara barat. Tidak berhenti di situ, Soekarno justru makin gencar menghamburkan uang negara untuk menunjukkan kehebatan Indonesia. Biaya pemerintah untuk proyek politik mercusuar seperti Games of the New Emerging Force atau GENEFO pada 1963 dan Conference of the Emerging Force atau GENEFO pada 1965 pun membengkak. Besarnya defisit anggaran belanja pemerintah pada 1961 sampai 1965 meningkat dari yang awalnya 29,7% menjadi 63,4% pada tahun 1965. Nah, sejak 1961, situasi moneter yang makin parah ditandai dengan laju inflasi yang semakin tinggi, atau nama lainnya hiperinflasi. Pendapatan per kapita Indonesia pun turun secara signifikan antara tahun 1962 sampai 1963. Situasi semakin parah ketika Indonesia keluar dari PBB. Pada 1965, tingkat peredaran uang naik hingga 161%, sementara inflasi mencapai 592%. Bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta US dollar dari International Monetary Fund atau IMF. Investasi juga akhirnya merosot tajam. Baik, adapun kesimpulan yang bisa diambil yaitu kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan mengapa demokrasi terpimpin gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Adapun beberapa masalah yang dihadapi pada saat itu, yang pertama, ekspor dan investasi yang merosot. Yang kedua, menipisnya cadangan devisa. Yang ketiga, inflasi mencapai ratusan persen. Yang keempat, harga kebutuhan pokok yang mahal. Adapun penyebabnya yaitu yang pertama, pada saat itu Indonesia baru saja merdeka. Yang kedua, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang-ulang kali. Yang ketiga, Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. Yang keempat, anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. Dan yang terakhir, kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian.
Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.